kita di hari Minggu ini. Mari kita lihat dulu ya kegiatan pembina kita minggu lalu dan hasil karya teman-teman kita. Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi di Temu Minggu di rumah aja. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik di rumah tetap sehat, semangat, luar biasa. Kak Tasya, apa ya tema Temu Minggu kita hari ini? Tema Temu Minggu kita hari ini adalah hormat pada Allah. Adik-adik tahu nggak? Hari ini juga bertepatan dengan Hari Minggu Misi Sedunia loh. Dalam Temu Minggu kali ini kita akan bernyanyi bersama, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan dan tentu saja berkreativitas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik mau tetap cinta Yesus nggak? Pastinya mau dong. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama dan tentu saja lagunya Mau Cinta Yesus Selamanya. Ambil sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mulai berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas perlindungan-Mu pada istirahat kami tadi malam. Sekarang kami akan mengikuti Temu Minggu, berkatilah kami dan kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyatakan kebaikan-Mu kepada keluarga kami. Bantulah kami agar selalu bersikap hormat dan takwa kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding
bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? jawab mereka, Gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, melalui bacaan kita hari ini, kita belajar tentang tanggung jawab. Nah, apa itu tanggung jawab adik-adik? Tanggung jawab adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan dengan baik. Contohnya adalah, misalnya pada saat kalian bermain, kalian harus merapikan kembali mainan yang telah kalian mainkan. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawab terhadap barang milik kalian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata pada zaman Tuhan Yesus dulu, semua orang memiliki tanggung jawab. Apa ya kira-kira tanggung jawab yang dimiliki orang-orang pada zaman Yesus? Nah, tanggung jawab orang-orang pada zaman Yesus adalah membayar pajak kepada pemerintah atau kaisar. Nah, karena mereka tinggal di sebuah negara, maka mereka adalah warga negara tersebut. Nah, adik-adik juga tinggal di sebuah negara kan? Kira-kira apa nama negara kita adik-adik? Ayo, siapa yang tahu? Apa? Iya, betul sekali. Negara kita bernama Indonesia. Sebagai anak Indonesia, berarti adik-adik memiliki tanggung jawab dong kepada negara. Nah, kira-kira apa tanggung jawab yang bisa adik-adik lakukan sebagai warga negara Indonesia? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo, belajar dengan sungguh-sungguh. Betul. Apalagi adik-adik? Tadi loh udah disebut di awal, merapikan mainan setelah dimainkan. Apalagi? Hormat kepada orang tua, sayang kepada adik atau kakak. Lalu kepada Tuhan apa tanggung jawab kita? Rajin berdoa, rajin mengikuti via online, rajin baca kitab suci, dan masih banyak lagi tanggung jawab yang bisa adik-adik lakukan kepada negara dan kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang baik, Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian bahwa sebagai umat Allah, seharusnya mereka pun menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Salah satunya dengan membayar pajak kepada pemerintah atau kaisar. Demikian juga dengan adik-adik semuanya yang adalah anak Tuhan sekaligus anak Indonesia yang baik. Sudah seharusnya adik-adik
mau menjadi teladan dalam sikap dan tanggung jawab sehari-hari. Ketika adik-adik sudah melakukan tanggung jawab dengan baik, berarti adik-adik sudah menjadi teladan misioner-misioner cilik bagi Tuhan Yesus. Tetap melakukan tanggung jawab dengan baik ya. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Berkreativitas sesuai dengan temanya, yaitu Hari Minggu Misi Sedunia. Kita cocoknya membuat apa ya? Tara! Pada kesempatan kali ini kreativitasnya adalah kita akan membuat boneka misionaris cilik sejati. Nah, adik-adik, kita semua bersama dengan Tuhan Yesus meminta kita menjadi misionaris cilik sejati. Nah, contoh-contoh perbuatan kita sebagai misionaris cilik sejati bisa dilakukan lewat dari rumah atau sekolah ataupun paroki. Contohnya kalau di rumah, contoh sederhana di rumah kita bisa pertama membantu orang tua, kedua menghormati orang tua, ketiga menyayangi adik kakak. Terus untuk di sekolah, adik-adik berbuatnya apa? Yaitu menyayangi teman-teman, menyayangi bapak ibu gurunya. Untuk di paroki, adik-adik dengan kegiatan mengikuti temu minggu seperti minggu-minggu yang lalu. Sekarang kakak minta adik-adik siapkan bahannya semua. Nanti bisa dibantu dengan ayah dan bundanya di rumah untuk membuat kreativitas ini. Selamat berkreativitas. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
sudah sampai di penghujung kegiatan sekolah minggu kita. Adik-adik jangan lupa ya, bulan ini bulan Rosario. Adik-adik tetap berdoa Rosario di rumah bareng keluarga. Dan jangan lupa di situasi sekarang, adik-adik harus tetap melaksanakan 4M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari keramaian. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri kegiatan kita. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Doa kita hari ini akan dipimpin oleh Kak Amel. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri temu minggu kita pada hari ini, mari siapkan hati kita untuk berdoa. Duduk yang manis, lipat tangannya, dan jangan lupa tutup matanya ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan ke dalam tangan-Mu atas setiap berkat dan perlindungan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami berterima kasih pula karena Engkau telah menciptakan kami sesuai gambar dan rupa-Mu dan menjadikan kami milik-Mu. Ya Bapa, bantulah kami agar dengan rahmat-Mu kami dapat menyerahkan diri kami seutuhnya kepadamu seperti Yesus Kristus Putra-Mu. Ya Bapa, berkatilah juga keluarga-keluarga kami, jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Segala doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.